Pemirsa, pendataan korban banjir dan warga terdampak dari bencana banjir bandang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan terus berlanjut. Dari petugas gabungan maupun pihak donatur pabrik di kawasan industri Bojong juga masih sama-sama menarik data dan informasi dampak kerugian yang dialami warga setempat. Berikut kami laporkan informasi terkini terkait data statistik kondisi warga terdampak bencana banjir bandang di Desa Wangandowo per tanggal 16 Maret tahun 2024. Sesuai dengan informasi yang dipaparkan di papan informasi posko tanggap darurat yang bertempat di kediaman Sekdes Wangandowo, dapat kita ketahui bahwa saat ini sebagian rumah yang terdampak langsung oleh bencana banjir Wangandowo sudah mulai kembali bisa ditempati. Adapun rumah warga yang rusak berat sejumlah 6 unit, yang bertempat di RT 1 dan RT 2 Desa Wangandowo. Lalu untuk rumah dengan kerusakan sedang terhitung sejumlah 20 unit. Kemudian untuk rumah dengan kondisi dampak yang tidak terlalu parah terdata berjumlah 84 unit. Untuk jumlah penduduk yang terdampak adalah sebanyak 455 orang dari 144 kakak dan korban meninggal tercatat 2 orang berjenis kelamin perempuan dengan usia 10 tahun dan 38 tahun. Untuk jenazah korban meninggal telah dikebumikan sesaat setelah kejadian. Saat ini masyarakat terdampak masih menunggu tindak lanjut dari pihak manajemen perusahaan di kawasan industri Bojong yang akan memberi santunan guna mempercepat pemulihan situasi sosial dan ekonomi warga. Adapun besarnya santunan menyesuaikan dengan masing-masing kerugian yang dialami warga. Pihak PT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 membagi tim asesmen menjadi 6 regu, di mana setiap tim yang disebar ke seluruh wilayah terdampak bertugas mencatat dan mendata besarnya nilai kerugian setiap kakak dan warga untuk dikonversi menjadi nilai nominal dan kemudian bantuan akan diberikan kepada warga guna memperbaiki rumah dan atau alat dan harta benda yang rusak atau hilang saat banjir bandang melanda. Satu sisi sejumlah relawan petugas masih nampak sibuk membersihkan puing dan sisa material banjir di jalanan dan rumah-rumah warga. Sembari tim asesmen mengumpulkan data yang akurat tentang besarnya kerugian yang dialami warga. Sejumlah 880 personil dikerahkan dari perusahaan yang membangun pabrik di kawasan industri dekat pemukiman warga tersebut, guna menangani dampak bencana dan dalam upaya percepatan pemulihan kondisi lingkungan. Pekerjaan pembersihan rumah warga yang terkena dampak luapan air bah dari jebolnya tanggul danau buatan kawasan industri juga terus berlangsung. Pembersihan belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan proses pembersihan cukup banyaknya rumah dan infrastruktur terdampak memang memakan waktu. Belum lagi pada malam hari tanggal 16 Maret sempat terjadi banjir susulan meski debit air tidak sama seperti banjir pertama. Jelas limpahan lumpur dan air kotor kembali memasuki rumah-rumah warga. Setelah sempat nihil pengungsi pada pagi tanggal 16 Maret dilaporkan dari posko pengungsian. Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat jumlah pengungsi kembali meningkat seiring terdampaknya rumah warga dengan banjir susulan yaitu 26 kakak 58 jiwa. Yang terdiri dari pengungsi dewasa 31 orang, anak-anak 13 orang, lansia 12 orang, ibu hamil 1 orang, dan bayi 1 orang. Kalau tanya-tanya tapi nggak mungkin mau setinggi. Oh, Iya. udah coba mati. Terus sudah usul minta ganti rugi? Ya, katanya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, saya rumah yang ketiga. Oke. Untuk waktu itu cerita kejadiannya gimana Pak? Kronologinya Pak? Kalau kronologi saya tidak tahu persis. Posisi saya masih jualan di KCN. Jadi saya tidak tahu kronologinya. Yang saya tahu, saya bisa melihat pasca kejadian semua yang berantakan. Dua rumah yang hancur sama rumah saya. Rumahnya dengan termasuk yang rusak parah? 95%. Bangunan 95%, kalau materi ya 100% habis. Ya. Untuk keluarga yang ada di rumah itu berapa orang? Ada 5 orang. Menurut saya ya agak lucu ya, tapi ya lumayan 5
terima kasih lah. Ya. Semoga ini data ini nanti bisa membantu para warga mendapatkan hak-haknya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ya. Terus gimana pada saat proses pendataan awal gimana itu? Pendataan awal itu dari pihak desa. Nah, pihak desa meminta data kerusakan apa saja, tapi skala besar. Seperti dalam arti minta data yang rusak-rusak besar-besar. Jadi tidak detail gitu, tidak detail karena warga masih dalam keadaan shock, jadi tidak bisa mengingat-ingat dan masih malas untuk dimintai data. Ya, terima kasih. Posisi masih bersih-bersih dimintai data. Iya, masih bersih-bersih dimintain data, harus cepat-cepat dikumpulkan sore ini gitu kan, nggak fair gitu ya. Dari Pekalongan, Handono Wari mengabarkan.